Nah, jadi ini pas nyampe kita terus si air radiator dia tuh mendidih guys, nggak tahu juga nih kenapa. Jadi kita lihat dulu lah intinya dia kenapa ada masalah baru. Gampang itu mas. Cuma gampang. Matiin aja. Dinamo start. Halo guys, balik lagi di channel gua. Nah, di video kali ini gua lagi bersama ini nih si teman-teman gua nih, Dimas sama si siapa boy? Adit. Nah, jadi hari ini tuh ada sedikit kendala di mobil si Om Dimas nih, Corolla Twin Cab GTI-nya itu. Jadi kenapa semalam tuh sempat ada sedikit problem ya. Nah, jadi ini halo boy, kita mau ngecek dulu ini ya. Nah, di sini si Bro Adit nih. Halo. Posisi di daerah Pekayon ya? Pekayon nih kita. Pekayon mau ngecek alternator ya. Coba Nah, jadi langsung sama ownernya deh. Mau sambil sedikit sharing juga nih kita ya guys. Jadi semalam tuh mobil si Om Dimas ini tuh indikator akinya ya boy. Iya. Nah, indikator akinya tuh sempet kayak mobil lagi jalan nih, indikator akinya tuh gimana awalnya? Mati nyala aja, indikator aki itu mati, ntar nyala, mati nyala gitu. Nah, jadi indikator akinya tuh katanya nyala hidup ya, kayak longgar gitulah intinya. Cuman nggak tahu nih gejalanya. Tapi semalam sempet gak mau start ya boy. Ya, nggak mau. Nah, jadi semalam sempet gak mau start katanya. Jadi nggak tahu nih. Makanya jadi ini gue lagi on the way ke salah satu bengkel Dinamo ya, temen gue juga lah intinya. Jadi hari ini gue mau ngecek apanya sih sebenarnya yang kendalanya di mobil ini tuh. Oke, jadi sampai nanti kita kopi dulu. Nah, jadi ini kopinya udah jadi. Oke. Yuk. Oke, terima kasih TP. Nah guys, jadi kita kopinya udah. Oke, jadi kita bentar lagi juga kita udah mau nyampe. Mungkin ketemu lagi di sana ya guys. Bye bye. Nah guys, jadi kita udah sampai sebut perjuangan nih guys, masuk ke bengkelnya sih. Banget. Lah iya, ngelitik boy. Nah, ini off-roadnya tuh dia, gila. Nah, jadi ini gue udah nyampe, udah di tempat si Om Radit nih. Cuman kebetulan si Om Raditnya tuh lagi, nggak tau lah lagi kemana. Cuman ini bengkelnya nih kayak gini nih, bengkel Dinamonya tuh. Nah, jadi ini ada ini kantornya ya ini. Kita coba ngintip-ngintip guys. Apa orangnya nggak ada juga. Ya, jadi ini kantornya dia nih guys. Jadi ada di sini tuh ada kayak pajangannya tuh ya Dinamo lah, seputaran Dinamo karena memang dia bisnis di Dinamo nih. Dinamo, ini Dinamo jalan alternator ya. Kayak terus ini mungkin Dinamo starter lah, pokoknya per dinamoan tuh lengkap di sini lah pokoknya. Jadi pajangannya pun kayak gini-gini semua, banyak lah kayaknya lengkap sih ini. Sampai ke ada upper tank radiator juga nih. Jadi sih dia bisa juga sih servis radiator, cuman dia lebih di alternator atau di dinamo lah, lebih intinya tuh lebih ke Lebih kepada dinamo. lebih kepada dinamo. Nah, jadi ini peralatan semua ya tentang seputaran dinamo lah. Kamu kesini alamatnya di mana Pak? Di sini tuh alamatnya di Jalan Raya Pekayon ya.
Cuman nantilah gua cantumin di sini Di deskripsi ya, deskripsi ya, Pak? sama di videonya nanti ada. Oke guys, nah jadi gua udah sampai nih di bengkelnya. Anjir, nyampe sini dia ada muntah nih. Apa namanya, kendala baru nih. Nah dan ini orangnya yang andalan gue nih, Mang, kumaha Mang, damang Mang. Alhamdulillah. Kemana wae? Nyampe sini kok jadi begini ini. Nah, jadi ini pas nyampe kita terus si air radiator dia tuh mendidih guys, nggak tahu juga nih kenapa. Jadi kita lihat dulu lah ininya dia kenapa nih, ada masalah baru. Gampang itu mah. Cuma gampang. Matiin aja. Tuh masalahnya starter tadi kan, kadang hidup kadang enggak. Iya, muncul. Sama itu kemarin indikator aki itu mati nyala feeling mah di aki, cuman mau ngecek sekalian alternator. Ini masih pertama alternatornya dulu dicek pengisian normal ya. Benar. Setelah normal alternatornya, kalau memang alternatornya bisa juga ini panas dari alternator ngisinya kurang, terus listriknya kurang, akhirnya putaran motor pennya nggak normal. Nah, bisa jadi gitu. Iya, terus starter juga kemungkinan karena listriknya kurang, nggak langsung jreng gitu, jadi telat. Ya udah. Intinya pertama alternator dulu dicek, setelah alternator normal, baru yang lain. Oh, Siap. starter dinamo ampere alternator ngisinya udah normal, baterainya full, starter masih nggak mau, berarti memang nanti dinamo starter. Dinamo starter. Oke. Iya. Ya, gitu aja Mang ya. Iya. Sip. Gitu, Brad. Oke, siap. Oke Mang, tadi dinamo starter bisa angkur, bisa soket, Iya. banyaknya. Bisa solenoid, ada arang, ada angker, ada banyak sih komponennya. Cuman awal pertamanya dari listrik dulu aja. Ini listriknya normal nggak? Kalau listriknya normal, starter masih susah berarti dinamo starternya. Yang pertama listriknya dulu aja. Soalnya agak lumayan beberapa kali juga nih kayak gini muncrat. Padahal fan nyala, air cukup gitu. Nah bisa jadi kata Mamang tadi power untuk fan-nya kurang. Iya. Listriknya kurang dari supply dari alternator. Akhirnya putaran motor pennya nggak normal karena lagi jalan kan. Terus AC nyala juga kan, jadinya nambah beban tuh. Iya. Tapi saat masalah pindah ke dinamo juga banyak yang harus dicekin juga ternyata ya. Ya angkurnya, ya soketnya. Ya dinamo itu kan solenoidnya. buletannya. Iya. Kalau itemnya kan banyak. Iya. Ini dinamo ada angkor, ada switch, ada rotor, ada as, ada bos, ada IC. Iya. Banyak itu. Jadi intinya ini kita nunggu dingin dulu Mang. Nunggu dingin dulu aja, nanti setelah dingin baru dicek. Oke. Oke, berarti kita sebat dulu ya Mang. Oke. Nah guys, si bapak ini sudah mulai eksekusi. Nah, jadi kita liatin prosesnya dulu nih guys. Jadi pertama-tama apa nih Mang yang dicek dari kondisi yang tadi seperti saya jelaskan? Alternator ini. Oh jadi pertama langkah awal yuk ngecek alternator dulu ya. Alternator kita buka Alternator. dulu. Jadi ini lagi proses mau ngecek alternatornya dulu guys. Nah diodanya jadi Nggak harus ini lagi. sudah nggak harus ini, jadi dia udah bekas jumper.
Karena mati satu akhirnya di jumper. Voltasenya beda sama yang asli. Nggak maksimal. Ya nggak normal. Oh gitu. Ini yang mana nih? Itu IC. Ini dioda, ini kumparan. Ini rotor atau bahasa bengkelnya angker. Ini areng atau karbon brass. Ini bearing atau lahar. Nah, jadi gitulah. Ini areng. Areng ini fungsinya untuk pengantar strum. Oh, Dikarenakan ininya sudah habis, jadi si areng ini biarpun ganti baru sebulan 2 bulan, maksimal 3 bulan habis. Karena ininya sudah tidak maksimal karena ini sudah dalam. Bantra lagi nyampe ke fibernya. Kalau sudah nyampe fiber total nyalanya. Tuh, padahal ini areng kalau memang itunya masih bagus masih nyampe. Harusnya ini nggak dekok gini. Enggak rata. Harusnya ini rata. Berarti nanti yang di repair yang mana? Oh, ini harusnya rata, ya. Harusnya Ini udah rata. dekor karena ini udah habisnya. Udah habis, terus ini mungkin dia listrikannya mati satu karena darurat atau dia nggak punya partnya. Akhirnya di jumper untuk sementara. Jadi seperti tadi lah guys, kurang lebihnya sudah dikasih pencerahan sama si mamanya. Kalau si mobil ini kurang lebih alternatornya yang bermasalah. Jadi kita mau perbaikan alternator. Nanti oke guys, kita lanjut lagi nih sama si Bapak montirnya. Bapak montir handal Alternator. se-Indonesia Raya. Alternatoran. Jadi ini proses apa nih, Mang? Pak. Ini kan ampernya lebih besar dari yang aslinya. Jangan dikit lah, nggak apa-apa. Dikasih lebih besar. Ampernya berhubung casingnya ini beda karena ini punya seroke. Akhirnya nanti pindah ke casing ini. Oh, jadi ini alternatornya Pemindahan casing. di upgrade lebih gede ya? Lebih gede, naik ampere. Naik ampere. Jadi 65 sampai 60, dari 65 Oh, sampai 90. dari 65-an sampai Naik ke- sekarang naik ke 90 ampere. Nah, jadi ini Listrikannya akan lebih besar. kelistrikannya lebih besar. Jadi ini tapi PNP, Mang. Pak. Iya. Nggak ada yang perlu dirubah-rubah ya berarti ya? Ada. Plug and play aja. Jadi ini buka dulu spare partnya berarti bakal dipindahin ya? Nah, jadi spare part yang alternator di situ tuh yang baru tuh dipindahin ke casing yang ini. Yang punya Toyota karena ini Yang punya Toyota. Ini punya apa nih casingnya? Seroke. Oh, mobil Eropa. Padu Soleil, Padu Soleil, Padu Soleil, Padu Soleil, Padu Soleil. Udah siap, tinggal ngetes. Ini lagi mau dites. Ini CHG atau yang gambar aki itu loh. Ini yang gambar aki waktu di on kan nyala nih Itu gambar aki lampunya nih. ya, udah nyala ya. Terus ini voltase aki karena akinya udah lama jadi 10. Kita nyalain mesinnya ya. Oke, tes. Starter. Gambar akinya mati dan voltasenya jadi 14,5. Gambar akinya mati ya. Mati dan voltasenya jadi 14,5. Jadi voltasenya jadi 14,5. Ini nggak ada beban ya. Nanti iya. jadi 13,6 kalau sudah ada beban. Oke. Oke? Oke. Nah, jadi ini mau dipasang nih sama si bapaknya. Proses pemasangan. Nanti selama asa ngopi guys. Siap? Di on dulu, gambar akinya nyala. Setelah hidup mesin harus mati. Sekarang mah nggak ada cetek-cetek, cuman memang empat 14. 14,5. 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 14,5
14 guys. Tanpa pedang. Pengisiannya 14.3 Berarti normal ya? normal, tapi nanti setelah ada beban dia bisa 13.6 atau 13.7. Kita tunggu sampai dia baterainya penuh. Karena ini masih ngecas. Masih posisi ngecas. Mau pasang apa lagi nih Pak? Ini kan setelah perbaikan alternator kan sudah normal, kelistrikannya sudah normal. Jadi customernya bilang saya mau lebih jreng lagi lah motor starternya biar lebih galak lagi. Jadi ditambahin relaynya, fungsinya relay ini untuk memperlancar atau memperingan dinamo starter sama untuk menghemat kunci kontak. Artinya kunci kontak itu nggak langsung keluar listrik ke dinamo starter, jadi ini lewat relay. Fungsinya relay itu. Gitu, fungsinya relay. Fungsi relay itu Starter, dinamo starter ya. dinamo starter itu memperlancar putaran starter sama menghemat kunci kontak supaya si kunci kontak itu nggak terlalu diporsir lah listriknya. Hanya dia penggerakan relay aja. Nanti yang ngeluarin strumnya relay ini. Jadi ini kita pasang tambahan relay ya. Yang relay aja. Nah, jadi si alternator sudah terpasang ya, Pak? Udah. Nah, alternator sudah terpasang. Nah, ini si Bapak lagi mengurut, membersihkan. Dia ngelihat kabel-kabel berantakan sama agak berkarat gitu tuh. Paling benci dia, ya, Pak? Saya paling benci. Benar-benar cinta. Dia paling benci ngelihat kabel berantakan dan berkarat itu. Jadi dia bersihin amplas-amplas nih, guys. Best lah pokoknya. Jadi cara ngetesnya harus 5 kali. Ya. Ini baru 3 nih. Baru 3 kali. 5 kali udah mulus berarti. Baru 4 kan, satu lagi. Guys, saya mau beli lapis dulu. Iya. Halo guys, nah jadi ini pengerjaannya kita udah kelar nih sama si Bapak Pak Asep. Pak Asep. Nah, Pak Asep makasih banyak nih udah menyelesaikan permasalahan kita nih. Jadi ini udah kelar ya untuk alternator sama yang lainnya. Insya Allah mobil ini dari mulai kendala alternatornya kurang pengisian, sekarang sudah normal. Masalah dinamo starter juga ada kendala di kurang normal, sekarang alhamdulillah sudah selesai. Dan terima kasih banyak sudah datang ke bengkel kami yang alamat di Jalan Raya Pekayon nomor 24 Bekasi Selatan. Terima kasih banyak kehadirannya. Sama-sama. Kalau misalnya ada kekurangan sedikit atau apapun, tolong dihubungi bro kami karena sekecil apapun pekerjaan kami ada tanggung jawab dan bergaransi. Oh, siap. Nama bengkelnya Kurnia Dinamo Bekasi yang beralamat di Jalan Raya Pekayon nomor 24 Bekasi Selatan. Pekayon ya. Jadi buat temen-temen nih mungkin kalau ada yang ada kendala di alternator atau motor dinamo starter, intinya atau radiator, ya, berbau-bau kelistrikan lah, bisa datang ke alamatnya di sini nih, ada nantilah di Jalan Raya Pekayon. Nama Selatan. bengkelnya apa? Kurnia Dinamo Bekasi. Kurnia Dinamo Bekasi nih guys. Jadi ini udah kelar ya Pak Asep. Siap. Terima kasih banyak nih Pak Asep. Sama-sama. Semoga Mudah-mudahan awet ya. Amin. Awet dan dipakainya nyaman. Iya. Oke guys, jadi mungkin ini apa namanya, pekerjaannya hari ini udah kelar nih. Makasih buat kalian yang sudah pantengin videonya. Jangan lupa di like, komen, dan